Bila mana Allah Ta'ala mencegah atas diri kita apa yang kita minta kepada Allah, Allah Ta'ala belum memberi. Doa yang kita panjatkan selama ini belum nampak ijabahnya dari Allah Ta'ala, maka sikap kita apa? Fatalzimu al-luqub, teruslah kita berdoa dan teruslah kita meminta kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala belum memberi kepada kita bukan berarti Allah bakhil kepada kita, bukan berarti Allah Ta'ala lemah tidak mampu memberi. Akan tetapi di balik itu semua ada hikmah yang lebih besar, yang mana Allah Ta'ala saja yang tahu dan kita yang tidak mengetahui demikian hikmah itu. Maka pencegahan dari Allah Ta'ala buat kita itu adalah pemberian yang besar, kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Contoh, berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni mau ikut tes PNS. Berangkat sudah kita ke Batam umpamanya. Berdoa sudah, belajar sudah, berikhtiar sudah, tahajud sudah, segala macamnya sudah. Sekali tes keluar pengumuman, ternyata nama kita tidak tercantum di situ. Dalam kurung kita tidak lulus. Berdoa sudah, usaha juga sudah, ternyata gagal. Kegagalan kita itu adalah hikmah. Kegagalan yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya ada hikmah di balik kegagalan yang kita jalankan. Cuman hikmah itu kita tidak tahu. Dan kegagalan itu adalah sebenar-benarnya pemberian dari Allah. Dan kegagalan itu adalah cara Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita. Cuman kita yang tidak pernah mengetahui dan kita tidak pernah menyikapi. Mungkin kalau lulus tes PNS, banyak peluang-peluang kita untuk tidak lagi duduk di pengajian. Allah Ta'ala sayang dengan kita bahwa kita ini tetap duduk di pengajian. Mungkin kalau lulus tes PNS, P3K, Pak Ustadz ini akan sibuk di kantor. Sedangkan Allah Ta'ala membutuhkan Pak Ustadz ini agar menyampaikan ilmu pengetahuan. Itu hikmahnya. Barangkali itu hikmahnya. Kita berdagang, berikhtiar sudah, berdagang. Kemana-mana kita sudah berikhtiar, kita berdagang, berusaha, berikhtiar sudah. Ternyata dalam dagang yang kita dagang itu ada ruginya. Di dalam kerugian yang Allah berikan kepada kita, kalau kita pandai menyikapi bahwa kerugian itu adalah sebenar-benarnya pemberian dari Allah, dan itu cara Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita. Kalau kita sabar, kalau kita ridha, niscaya martabat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akhfa lutfihi fi af'alihi fala yara illa man 'arafahu min ahbabihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan man 'arafahu min 'ibadihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliquhu wa khiratu 'ibadihi. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa atba'ihi. Amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir.
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan danka. Wa qala wa alqaitu 'alaikum mahabbatan minni wallahu a'lam bimuradih. Hadirin jamaah salat fardu maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya yang saya muliakan pada kesempatan yang berbahagia ini segenap jamaah, orang-orang tua, tuan-tuan haji, juga tidak luput yang saya muliakan segenap pengurus masjid, ketua, wakil ketua, bendahara, sekretaris, umumnya yang hadir dalam majelis ilmu, yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada jamaah semuanya. Pertama dan yang lebih utama, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan iradatnya Dia kembali mengumpulkan kita di dalam majelis ilmu yang sangat kita cintai ini. Harapan kita dengan kita duduk di dalam majelis ilmu ini semakin bertambah keberkahan kita, dan juga semoga Allah Ta'ala senantiasa melindungi kita dan rahmat senantiasa terlimpah curah atas diri kita. Amin Allahumma amin. Berikutnya salawat dan salam tidak luput pula kita haturkan buat rufaduka alam keharibaan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan kita bersolawat kepada beliau, kita mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung saja kepada inti pembahasan kita, yakni ialah masih ada tertunda sedikit keterangan daripada Al-Hikam, hikmah yang ke-85 daripada Al-Hikam Imam Ibn Watta'ilah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, di mana pada minggu yang lalu kita sudah sama-sama mendengar mengenai masalah khawarikul adat. Setengah daripada khawarikul adat itu ada yang disebut dengan melipat, baik melipat waktu ataupun melipat tempat. Akan tetapi kedua hal ini merupakan bukanlah sejatinya karamat yang pasti, karena baik melipat tempat ataupun melipat waktu itu bisa saja berupa istidraj, dan juga bisa saja itu berupa daripada sihir. Akan tetapi sejatinya karamat yakni ialah orang yang dapat melihat bahwa jarak akhirat itu lebih dekat dibandingkan jarak dunia yang dia rasakan saat sekarang ini. Maka untuk melihat jarak akhirat itu lebih dekat di dalam dirinya, minggu lalu itu kita jelaskan modalnya adalah satu, yakni zuhud kepada dunia ini. Bila mana cahaya zuhud itu sudah ada, maka dinyatakanlah bahwa kita telah memiliki sejatinya karamat. Meskipun kita tidak pandai melipat waktu, meskipun kita tidak pandai melipat tempat, bila mana ada cahaya zuhud di dalam diri kita, maka dinyatakanlah bahwa kita tergolong daripada orang yang berkaramat, tergolong daripada orang-orang aulia Allah. Hadirin jamaah orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah penjelasan di minggu yang lalu. Sekarang kita lanjut mengenai penjelasan hikmah yang ke-85, membicarakan keutamaan daripada zuhud.
Qala al-muallif atau qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa qila la tadullu ala fahmil abdi wa nurih kasratu amalihi wala kasratu wirdih. Dikatakan tidaklah menunjukkan atas paham seorang hamba dengan banyaknya amal yang dia lakukan, dan tidak juga menunjukkan paham atas seorang hamba dengan banyak wirid yang dia baca. Jadi dengan banyaknya amal yang kita kerjakan, dengan banyaknya wirid yang kita baca, itu belum tentu menunjukkan pahamnya kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang membuat kita paham dengan Allah? Wa inna ma yadullu alaihi zuhdu fid dunya, yaitu modalnya kalau ingin paham dengan Allah adalah zuhud dengan dunia. Wa bizuhdi tahsinul a'mal wa tahsinul ahwal. Dengan zuhud amal ibadah kita itu menjadi baik, dengan zuhud pula keadaan kita itu menjadi baik. Jadi intinya adalah kalau kita ingin melakukan amal ibadah, mesti kita mempunyai fondasi yang kuat, fondasi yang kokoh. Fondasi yang kokoh, bila kita sudah memiliki itu, maka niscaya kita akan menjadi orang yang kuat, menjadi orang yang baik. Nah, fondasi yang kokoh di dalam kita beribadat itu setengahnya adalah zuhud dengan dunia. Bila mana ibadah kita sudah berpijak di atas zuhud, keadaan kita sudah berpijak dengan zuhud, maka niscaya amal yang kita kerjakan itu baik, keadaan kita itu pun dianggap baik. Tapi kalau amal ibadah yang kita kerjakan itu tidak berpondasi dengan zuhud, maka tetap dia akan menjadi orang yang membabi buta dengan dunia yang ada di depan matanya. Maka dia tidak peduli dengan yang halal, dengan yang haram. Dia tidak peduli dengan keduanya itu. Yang penting asal perutnya itu terisi. Maka orang yang zuhud itu adalah orang yang menjaga betul-betul daripada yang syubhat, daripada yang haram, dan yang halal pun hanya sekedar kepentingan atas dirinya, agar supaya tidak ada madarat atas dirinya. Maka itu adalah orang yang zuhud. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bila mana amal ibadah yang kita kerjakan kita bangun di atas zuhud, dan keadaan yang kita punyai kita bangun di atas zuhud, niscaya amal ibadah yang kita lakukan menjadi amal ibadah yang baik, menimbulkan keadaan yang baik. Nah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah sekelumit penjelasan daripada hikmah yang ke-85 dari Al-Hikam Imam Ibn Watta'ilah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Sekarang kita melanjut kepada hikmah yang ke-86 daripada Al-Hikam Imam Ibn Watta'ilah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Qala al-imam al-'ata'u fil khalqi hirmanun wal man'u minallahi ihsanun, yang artinya adalah bermula pemberian daripada makhluk adalah tercegah, sedangkan tercegah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala itu merupakan satu buah kebaikan atas diri kita. Jadi di sini beliau menyampaikan dua macam mengenai masalah pemberian dan pencegahan. Pemberian daripada makhluk itu adalah tercegah. Pencegahan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita itu merupakan satu buah kebaikan buat kita. Kita lihat syarahnya. Idza a'taqal khalqa syai'an walam tara annahu minallahil mun'im wa tuhibbuhum
wa tukhafu qati'uhum fahuwa hirmanun ay hijabun bainaka wa bainallah wa bidzalika mautu qalbika wa qaswatuhu wa nuqsanu fi maratibika. Apabila memberi kepada engkau seorang makhluk akan sesuatu, apabila makhluk memberi kepada kita ini sesuatu, entah dia menghibahkan kepada kita, entah dia menghadiahkan suatu barang kepada kita, atau ada orang yang mewakafkan kepada kita lahan, dan juga termasuk orang yang belanja di warung kita, itu kan pemberian, memberi namanya. Dia memberi kita duit, dia memberi kita duit, kita memberi dia apa? Barang. Nah, apabila ada orang datang memberi kita sesuatu, sedangkan kita tidak meyakini bahwasanya itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi pada hakikatnya, lalu kita cinta dengan mereka yang memberi kepada kita, lalu timbul kekhawatiran atas diri kita terputus hubungan baik dengan mereka, maka pemberian itu adalah merupakan dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apabila kita diberi orang, lalu pandangan mata batin kita ini tidak tembus bahwa yang memberi itu adalah Allah, bahwa kita tidak merasakan yang memberi itu adalah Allah, semata-mata yang kita saksikan dengan mata kasar kita bahwa yang memberi itu adalah fulan bin fulan. Lalu dengan sebab dia memberi itu, condonglah hati kita, kita mencintai dia, lalu condonglah hati kita juga khawatir akan kehilangan dia. Nah, pemberian yang dia berikan kepada kita itu, yang mana kita tidak menyaksikan bahwa itu pemberian dari Allah, di mana kita cinta berlebih-lebihan kepada orang yang memberi itu tadi, dan yang ketiga kita khawatir akan terputus hubungan baik dengan dia, maka pemberian yang dia berikan itu adalah merupakan dinding antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya ambil contoh, misalkan Bapak Zaid mengasih saya batu cincin, karena saya batu cincin yang saya suka. Lalu Bapak Zaid ini menyerahkan kepada saya batu cincin ini, Pak Ustadz, batu cincin Gio Birma atau Burma. Lalu saya terima. Pandangan saya itu bukan tembus kepada Allah yang memberi. Keyakinan yang saya miliki itu bukan Allah yang memberi, tapi semata-mata yang saya pandang ini adalah Zaid yang memberi saya. Nah, keyakinan yang demikian itu adalah membuat hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan yang demikian itu membuat hambatan khusyuknya amal ibadah kita dengan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan pemberian manusia kepada kita itu adalah cegahan, itu adalah halangan, mani, hambatan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bila mana sudah ada hijab di dalam diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan tumbuh penyakit yang lain. Yang pertama, penyakitnya adalah matinya hati. Yang kedua, kerasnya hati. Dan yang ketiga, kurang martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah ada tirai di dalam diri kita ini,
sudah ada hijab di dalam diri kita, maka itu akan menyebabkan matinya hati kita. Ibadah bagaimanapun kalau hati sudah mati, tidak akan ada khusyuk. Nasihat dari mana saja, tuan guru apa saja, wali apa saja yang menasihatkan, kalau sudah keras hati kita, tidak akan manfaat. Ibadah apa saja yang kita jalankan, wirid apa saja yang kita kerjakan, tapi berdasarkan dengan hati yang sudah terdinding dengan Allah, maka martabat kita tidak akan jadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi bila ada orang memberi kita, bila mana ada orang memberi kita sesuatu, maka usahakanlah yang terlebih dahulu di dalam hati kita, kita meyakini bahwa Allah yang memberi, lalu dia ini adalah perantara atas menyampaikan nikmat Allah Ta'ala kepada kita. Kadang kita ini kan berlebih-lebihan ya jamaah. Bila ada orang memberi kita sesuatu cenderamata, luar biasa kita menyanjung, luar biasa kita memuji, dan bahkan khawatir takut hubungan kita putus dengan dia. Maka sesuatu yang dia berikan kepada kita itu adalah membuat tirai hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, agar supaya kita tidak menjadi dinding antara kita dengan Allah dengan sebab pemberian si Anu bin Anu, maka wajib di dalam batin kita itu kita rasakan Allah yang memberi, si Anu ini cuman adalah perantara, wasilah untuk menyampaikan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah tadi yang dimaksud dengan pemberian daripada makhluk itu berupa cegahan, berupa dinding. Bila mana ada orang memberi kita atau menghibahkan atau belanja dengan kita, dan kita tidak melihat itu adalah Allah yang memberi, maka itu adalah hijabnya kita dengan Allah. Maka efek sampingnya apa? Saya ulangi sekali lagi, matinya hati kita, kerasnya hati kita, kurangnya martabat kita di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin orang-orang tua yang saya muliakan, wa idza mana'akallahu ta'ala bi alla ya'ti ma sa'altahu wa la yujima ma da'awtahu faltazim al-luqub bi babih li'ilmika annahuma mana'aka bukhlan wala ajzan walakin lihikmatin la ya'lamuha illallah fahuwa ata'un wa ihsanun minhu ilaika. Yang kedua, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mencegah akan engkau, gambarannya bagaimana Allah mencegah terhadap kita, bahwasanya Allah Ta'ala tidak memberikan apa yang kita minta, dan Allah Ta'ala tidak menjawab atas doa yang telah kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, berarti pandangan secara kasar kacamata kita itu adalah cegahan dari Allah Ta'ala atas diri kita. Saya ulangi lagi, bila mana Allah Ta'ala mencegah atas diri kita apa yang kita minta kepada Allah, Allah Ta'ala belum memberi, doa yang kita panjatkan selama ini belum nampak ijabahnya dari Allah Ta'ala, maka sikap kita apa? Fatalzimu al-luqub, teruslah kita berdoa dan teruslah kita meminta kepada Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala belum memberi kepada kita bukan berarti Allah bakhil kepada kita, bukan berarti Allah Ta'ala lemah tidak mampu memberi, akan tetapi di balik itu semua ada hikmah yang lebih besar yang mana Allah Ta'ala saja yang tahu dan kita yang tidak mengetahui demikian hikmah itu. Maka pencegahan dari Allah Ta'ala buat kita itu
adalah pemberian yang besar, kebaikan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Contoh, berdoa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni mau ikut tes PNS. Berangkat sudah kita ke Batam umpamanya. Berdoa sudah, belajar sudah, berikhtiar sudah, tahajud sudah, segala macamnya sudah. Sekali tes, keluar pengumuman, ternyata nama kita tidak tercantum di situ. Dalam kurung kita tidak lulus. Berdoa sudah, usaha juga sudah. Ternyata gagal. Kegagalan kita itu adalah hikmah. Kegagalan yang Allah berikan kepada kita itu sebenarnya ada hikmah di balik kegagalan yang kita jalankan. Cuman hikmah itu kita tidak tahu. Dan kegagalan itu adalah sebenar-benarnya pemberian dari Allah. Dan kegagalan itu adalah cara Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita. Cuman kita yang tidak pernah mengetahui dan kita tidak pernah menyikapi. Mungkin kalau lulus tes PNS, banyak peluang-peluang kita untuk tidak lagi duduk di pengajian. Allah Ta'ala sayang dengan kita bahwa kita ini tetap duduk di pengajian. Mungkin kalau lulus tes PNS, P3K, Pak Ustadz ini akan sibuk di kantor. Sedangkan Allah Ta'ala membutuhkan Pak Ustadz ini agar menyampaikan ilmu pengetahuan. Itu hikmahnya. Barangkali itu hikmahnya. Kita berdagang, berikhtiar sudah, berdagang. Kemana-mana kita sudah berikhtiar, kita berdagang, berusaha, berikhtiar sudah. Ternyata dalam dagang yang kita dagang itu ada ruginya. Di dalam kerugian yang Allah berikan kepada kita, kalau kita pandai menyikapi bahwa kerugian itu adalah sebenar-benarnya pemberian dari Allah, dan itu cara Allah Ta'ala berbuat baik kepada kita. Kalau kita sabar, kalau kita ridha, niscaya martabat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, di hikmah-hikmah sebelumnya pernah saya jelaskan mengenai masalah Sayyidina Ali karamallahu wajhah mati dalam keadaan terbunuh. Utsman bin Affan pun demikian, mati dalam keadaan terbunuh. Padahal dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah berjuang menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, in tansurullah yansurkum, bila kalian tolong agama Allah, Allah tolong kalian. Bagaimana lagi perjuangan Sayyidina Ali mendapatkan gelar orang yang memiliki singa di medan perang, tapi matinya dalam keadaan terbunuh. Mampu kiranya Allah Ta'ala melindungi Sayyidina Ali di saat waktu sholat subuh itu, lalu Sayyidina Ali menjadi kebal? Mampu saja bagi Allah. Tapi mungkin itulah cara Allah Ta'ala untuk menaikkan pangkat Sayyidina Ali, martabat Sayyidina Ali, dengan melalui sabar menghadapi mati dalam keadaan dibunuh. Demikian juga kita. Bila kita sabar menghadapi bisnis yang gagal, usaha yang gagal, mungkin kegagalan itu adalah menyebabkan kita sabar dan martabat kita naik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita mau membaca sampai ke sana. Cuman lantaran kita ini kan nafsunya yang kuat. Bila gagal, tanda Allah Ta'ala tidak sayang. Bukan begitu semestinya. Justru di balik kegagalan itu,
itulah hikmah yang Allah berikan kepada kita, dan itu cara Allah Subhanahu wa taala menaikkan pangkat derajat kita lalu dengan kesabaran yang kita punyai melalui kegagalan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini musim politik yang sebentar lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Kepada siapa saja paslon bila mendengar ini pengajian, berusaha sudah kampanye sana kampanye sini sudah, ternyata pas hari hanya kita kalah. Mungkin kekalahan itu adalah yang diberikan oleh Allah kepada kita yang terbaik buat kita. Mungkin kalau kita jadi pejabat lagi, barangkali ada peluang besar untuk korupsi. Allah Ta'ala tidak menginginkan kita korupsi. Mungkin kalau kita menjadi pejabat, ada peluang besar kita tidak dapat mengikuti pengajian. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk duduk di pengajian. Nah, jadi intinya adalah cegahan dari Allah Subhanahu wa taala buat kita, lalu di tengah-tengah usaha kita menemukan kegagalan, tidak patut kita kecewa dengan Allah, karena kegagalan yang Allah berikan kepada kita itu adalah sebenar-benarnya pemberian. Dan dibalik itu semua ada hikmah, berjuta hikmah yang barangkali kurang kita untuk membaca, atau barangkali akal kita belum sampai untuk membaca. Jamaah hadirin orang-orang tua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wala man atasilu bihi ila rabbika khairun min 'ata yaqti'uka min rabbika. Bermula cegahan yang Allah berikan kepada engkau itu jauh lebih baik daripada pemberian manusia, yang mana dengan sebab pemberian manusia itu membuat engkau putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, Allah Subhanahu wa taala mencegah kita tidak menjadi orang kaya. Allah taala mencegah kita tidak menjadi orang yang berpangkat. Allah Ta'ala tidak meridai bahwa kita ini sukses di dalam berdagang. Itu adalah jauh lebih baik dibandingkan dengan ada pemberian daripada makhluk. Contoh begini, kita ini punya bos. Kata bos nih, kamu aku pindahkan kerja di Korea Selatan. Gajinya besar, satu hari itu mencapai 1 triliun. Ini kan melamun, ceritanya melamun. Gaji satu hari itu 1 triliun. Bukan satu hari, 1 menit 1 triliun gajinya. Kalikan dengan 24 jam berapa T itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, rencana ini sudah kita bikin antara kita dengan bos kita. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata lain. Allah Ta'ala tidak menghendaki kita untuk berangkat Korea, lalu gagallah gaji 1 menit tadi 1 triliun. Allah gagalkan itu jauh lebih baik Allah menggagalkan dibandingkan kita andai kata kita jadi berangkat Korea dengan gaji 1 menit 1 triliun. Jadi yang Allah Ta'ala gagalkan atas diri kita, yang sudah terjadi MOU-nya dengan manusia dibandingkan dengan pemberian daripada manusia, itu jauh lebih baik kegagalan yang Allah berikan kepada kita daripada apa yang diberikan oleh manusia. Yang dirancang oleh manusia ini tadi, yang dirancang oleh bos, oleh kita ini bagus sudah rancangannya, tapi Allah gagal. Kegagalan itu jauh lebih baik dibandingkan andai kata terjadi rancangan kita. Maka dikatakan oleh para ulama, andai kata kita berencana, lalu rencana kita itu jadi, tidaklah rencana yang jadi itu berarti ada cara baik Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti ada cara baik Allah Ta'ala untuk menjadi kita orang yang baik di dalam rencana yang kita rencana tersebut. Contoh begini, kita ikut PNS, ternyata
ternyata lulus. Tidaklah kita lulus di dalam PNS itu berarti ada rencana baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau sudah lulus kita menjadi PNS, umpamanya lulus kita dengan tes P3K, kaya dengan jabatan kita, kaya kita dengan dagangan kita, jangan kita khianati. Jangan kita gunakan sewenang-wenang, karena di dalamnya itu ada kebaikan yang Allah Ta'ala titip kepada kita. Kampanye sudah, kemana-mana sudah, pas di hari H ternyata kita menang kita, akhirnya menjadi gubernur. Tidaklah kita menjadi seorang gubernur berarti ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Maka oleh karena itu, di mana kita sudah menjadi gubernur, jangan kita nodai kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Bila kita nodai, maka kita menjadi orang yang menzalimi diri kita sendiri. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, itulah hikmah makna daripada pencegahan dari Allah Ta'ala itu lebih baik, dan itu ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Adabu qabulil ata kaila yakuna hijaban bainaka wa bainallahi ta'ala. Adapun adab menerima pemberian yang Allah berikan kepada kita, agar supaya pemberian itu tidak menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu mempunyai beberapa adab. Di sini musannif menjelaskan mengenai masalah adab di dalam kita menerima pemberian dari Allah. Lulusnya kita jadi PNS, naiknya kita menjadi gubernur, berjayanya kita di dalam berdagang, kita pulang dari pesantren masyarakat menerima kita, pengajian alhamdulillah dapat kita sampaikan, itu memenuhi adab. Ada adabnya. Adab di dalam menerima nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, adab di dalam kita menerima pemberian Allah, agar supaya pemberian yang Allah berikan kepada kita itu tidak menjadi dinding, tidak menjadi bala, tidak menjadi malapetaka, tidak menjadi hijab antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu adabnya, al-awwalu syuhudun annahu minallahil mun'im fatuhmiduhu wa tushkiruhu. Yang pertama, adab kita di dalam menerima nikmat Allah, yang pertama, pandang, rasakan di dalam hati kita bahwa yang memberi itu adalah Allah yang Maha Memberi. Satu. Setelah kita pandang bahwa kita mendapatkan nikmat itu dari Allah, mutlak Allah yang memberi, lalu sikap yang kedua menuntut kepada kita adalah bersyukur dan senantiasa memuji Allah. Niscaya nikmat itu tidak akan menjadi dinding. Contoh, Zaid ngasih saya batu cincin. Ini Pak Ustadz, batu cincin untuk Pak Ustadz. Lalu saya pandang dengan mata batin saya, yang memberi adalah Allah. Dengan batu cincin ini saya bersyukur, lalu saya puji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah. Kalau begitu, batu cincin tidak menjadi hijab, tidak menjadi tirai, tidak menjadi dinding, tidak menjadi malapetaka, tidak menyebabkan batin saya ini keras, tidak menyebabkan hati saya ini keras, terus lezat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu. Yang kedua, adab menerima pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, syuhudu annal khalqa wasa'id fatuhmiduhum bi an tad'u lahum. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man suniya ilaihim ma'ruf faqala li fa'ilihi jazakallahu khairan faqad ablagha fi sana. Yang kedua, adab kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita, bahwa kita pandang orang yang memberi ini adalah sebagai wasithah, sebagai perantara, sebagai media, tukang pos yang menyampaikan nikmat Allah kepada kita. Dan mereka yang tukang pos ini tadi, yang menjadi pemberi, yang menjadi penyampai, patuh biduhum, berhak juga mereka kita sanjung
dan berhak juga kita doakan kepada mereka. Minimal doa kita adalah jazakallahu khairan. Terima kasih. Kata Nabi SAW, dengan mengucapkan terima kasih, maka itu adalah sebanget-bangetnya dalam pujian. Contoh, Pak Ustadz malam ini bisa mengisi pengajian di masjid kami? Insya Allah bisa. Terima kasih ya Pak Ustadz ya. Saya juga pun berhak mengucapkan terima kasih, karena terima kasih yang bakal saya ucapkan itu adalah hak mereka. Ini mentang-mentang jadi Pak Ustadz diundang orang penceramah, terima kasih Pak Ustadz ya. Ya, tidak ada lagi terima kasih. Ini tandanya tidak memuliakan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adab di dalam kita menerima nikmat Allah. Kalau ingin nikmat itu menjadi nikmat, menjadi rahmat. Kalau ingin nikmat itu tidak menjadi hijab. Itu yang kedua adabnya. Yang ketiga, sarful 'atha fi sabilillah ta'ala. Setelah mendapatkan nikmat itu, gunakan nikmat itu, beberapa persennya adalah untuk ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari ini dapat duit 100.000 rupiah, maka di dalam duit 100.000 rupiah kita gunakan di jalan Allah. Terserah mau infaknya 2.000, mau infaknya 50.000, atau diinfakkan semuanya juga tidak jadi masalah. Di dalam nikmat yang Allah berikan kepada kita, satu memang ada hak kita, yang kedua ada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengenai tentang adab kita menerima pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah minggu akan datang masih kita lanjut mengenai tentang hikmah yang ke-86. Wa qila innan nas yaqbilullah salasatu aqsamin minhum yara annal 'ata minal khalqi aw minallah wal khalqi fa huwa musyrik. Minggu akan datang akan kita lanjut. Sesungguhnya manusia di dalam menerima nikmat Allah itu ada 3 kelompok jenis manusia. Yang pertama, ada manusia yang meyakini bahwa nikmat itu dari Allah. Yang pertama, nikmat itu dari makhluk atau dari Allah dan juga melalui makhluk. Maka iktikat yang semacam itu iktikat yang musyrik, syirik khafi. Kadang-kadang kita selalu berkeyakinan begini, iya nikmat itu dari Allah, tapi kalau tidak bekerja dari mana? Nah, itu adalah iktikat yang syirik khafi. Berarti ada 2 kekuatan. Satu kekuatan Allah, yang satu lagi kekuatan maka insya Allah minggu akan datang akan kita jelaskan mengenai tentang manusia itu ada 3 di dalam meyakini pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa tidak dijelaskan langsung Pak Ustadz? Agar supaya penasaran, minggu akan datang dapat lagi duduk kembali. Dan juga mudah-mudahan kita semua mendapatkan rahmat dari Allah. Dan juga mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, rezeki kita dimudahkan oleh Allah dengan berkah pengajian ini. Mudah-mudahan kita semua wafatnya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ampun maaf, minta halal minta ridha bila mana penyampaian saya menyinggung perasaan jamaah semuanya. Saya tutup dengan salam keagamaan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.